Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi akan menyampaikan materi tentang right issue, stock split, stock repurchase, dan reverses. Namun sebelum ke materi, perkenalkan saya Atika Lailatul Fitri, NIM 197, dan ini teman-teman saya. Saya Lutfi Ainun Afifi, NIM 193. Saya Fatimah Rahil Lestari, NIM 195. Nama saya Vinda Vega Amaniar, NIM 196. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan materi tentang right issue. Untuk right issue, sebab pertama yakni pengertian right issue. Apa sih right issue itu? Nah, right issue adalah pemberian hak pemegang saham lama untuk memesan terlebih dahulu saham emiten yang akan dijual dengan harga nominal tertentu. Biasanya, keputusan right issue tersebut dilakukan oleh emiten untuk penambahan keterbatasan modal perusahaan. Terminologi tentang hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD adalah terjemahan dari ketentuan hukum yang mengatur adanya preventive right yang ada di setiap pemegang saham lama di dalam perseroan terbatas, di mana setiap pemegang saham yang terdaftar di dalam daftar pemegang saham, ia berhak untuk mendapatkan hak untuk membeli setiap saham baru atau yang dikeluarkan di dalam portofel perseroan. Nah, sebab yang kedua yakni hak right. Alternatif untuk memperoleh tambahan dana adalah dengan menawarkan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Nah, agar pemegang saham lama berminat untuk membeli saham baru tersebut, maka perusahaan akan menawarkan saham baru itu dengan harga yang jauh lebih murah dari harga saham saat ini. Investor lama memiliki preventive right atau hak membeli efek terlebih dahulu agar dapat mempertahankan proporsi kepemilikannya di perusahaan tersebut. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Yang artinya, apabila investor tidak mau menggunakan haknya, maka dia dapat menjual right tersebut. Untuk sebab yang ketiga, kita akan membahas tentang right issue dan kebijakan struktur modal. Perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal ada kalanya membutuhkan dana segar. Jika sumber internal maupun pinjaman dari bank dianggap kurang memadai atau kurang menguntungkan, sehingga perusahaan mengambil sikap melakukan right issue. Kebijakan right issue merupakan upaya emiten untuk membeli saham yang beredar guna menambah modal perusahaan. Sehingga dengan dilakukannya right issue, artinya perusahaan memperoleh tambahan dana yang bukan berasal dari luar atau eksternal. Bagi perusahaan dengan melakukan right issue menjadi lebih baik dalam arti pendanaan yang diperoleh dari hasil right issue yang berasal dari pemilik saham lama akan memudahkan perusahaan untuk tidak berurusan dengan pihak eksternal seperti berhutang atau mengajukan pinjaman. Untuk sebab yang keempat, kita akan membahas tentang right issue dan pinjaman perbankan. Keinginan dilakukannya right issue oleh sebuah perusahaan tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan seperti kebutuhan dana untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dan sebagai bagian untuk menambah atau meningkatkan keuntungan perusahaan. Sehingga dengan dilakukan right issue bisa memperkuat pendanaan perusahaan tersebut. Maka dari itu, ada beberapa keuntungan dan kerugian pada suatu perusahaan yang melakukan right issue atau meminjam dana ke perbankan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang keuntungan right issue. Keuntungan right issue sendiri yaitu yang pertama, tidak harus meminjam ke bank. Apabila meminjam ke bank, maka perusahaan tersebut harus membutuhkan jaminan. Dan yang kedua, tidak ada perhitungan suku bunga. Yang ketiga, untung atau rugi pihak manajemen perusahaan hanya berhubungan dengan pemilik saham. Yang keempat, setiap permasalahan bisa diselesaikan secara internal tanpa harus melibatkan pihak eksternal. Nah, untuk selanjutnya, kerugian right issue. Yang pertama, perusahaan harus membayar dividen. Yang kedua,
perusahaan harus menanggung biaya untuk cetak saham baru. Yang ketiga, perusahaan harus menanggung biaya untuk membuat pertemuan dengan manajemen perusahaan dan dewan komisaris. Dan yang keempat, perusahaan memberi informasi kepada publik bahwa perusahaan telah mengalami kendala dalam hal keuangan. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang keuntungan dan kerugian right issue, sekarang kita beralih ke keuntungan dan kerugian pinjaman perbankan. Yang pertama, keuntungan dari pinjaman perbankan, yakni 1. Pencairan dana akan diterima sesuai tanggal yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Yang kedua, perhitungan bunga sudah diperhitungkan dengan sangat baik. Yang ketiga, jika pinjaman pada bank syariah, maka perhitungan pinjaman mengikuti mekanisme perbankan syariah tersebut. Dan yang keempat, jika kredit telah lunas dibayar atau bahkan bisa dipercepat pelunasannya, maka jaminan dapat diambil kembali oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada kerugian dari pinjaman perbankan. Yang pertama, pada saat tidak mampu membayar kembali, maka jaminan akan diambil. Dan yang kedua, wajib membayar angsuran tepat waktu. Jika terlambat, maka akan dikenakan sanksi atau denda. Dan yang ketiga, jika sistem perhitungan bunga secara efektif atau kondisional dapat menyebabkan perusahaan kewalahan dalam membayar angsuran. Yang keempat, jaminan yang telah diberikan tidak akan bisa diambil kembali jika perusahaan tidak dapat melunasi angsuran secara tepat waktu. Dan yang sebab selanjutnya yaitu apa saja sih alasan perusahaan menerbitkan right issue? Menurut Indra Savitri, ada beberapa alasan yang umum berlaku di setiap upaya emiten dalam melakukan penawaran right issue, yakni menyangkut tujuan yang ingin dicapai. Yaitu yang terpenting adalah, yang pertama, tujuan daripada penawaran saham baru dapat tercapai yang berhubungan erat dengan pengembangan usaha emiten. Yang kedua, setiap pemegang saham lama akan bersedia untuk melakukan exercise mengingat harga saham akan mengalami kenaikan yang dapat memberikan keuntungan kepada investor. Yang ketiga, harga saham diperdagangkan di atas harga teoritis untuk jangka waktu tertentu. Karena dengan adanya penambahan dana, maka ekspansi perseroan akan dapat memberikan keuntungan. Yang keempat, penawaran right issue bukan ditujukan untuk kepentingan rekayasa keuangan yang tidak berdampak positif kepada pemegang saham lama. Walaupun akibat dari right issue akan menyebabkan dilusi atas harga saham yang diperdagangkan. Dan yang terakhir, emiten di dalam rangka melakukan penawaran atas right issue benar-benar melakukan keterbukaan informasi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi. Sebab selanjutnya kita akan membahas tentang right issue dan kinerja keuangan. Secara teori, keputusan right issue disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan dana, dan perusahaan merasa dana yang dimiliki saat ini tidak lagi tercukupi. Selanjutnya, keputusan right issue juga dilandasi oleh faktor tidak ingin mengambil atau menambah lagi pinjaman pada pihak bank, dan juga sumber bentuk pinjaman lainnya seperti penerbitan obligasi atau bonds. Nah, dengan pendekatan asumsi seperti itu, kita bisa membuat suatu kesimpulan dalam perspektif kinerja keuangan, yaitu yang pertama, perusahaan yang melakukan tindakan right issue adalah perusahaan yang sedang kesulitan keuangan. Dalam artian, bukan berada dalam posisi financial distress yang benar-benar membahayakan. Namun, keputusan dilaksanakannya right issue telah memberikan sinyal negatif kepada investor bahwa jumlah cadangan perusahaan berada pada posisi yang rendah. Mengenai posisi financial distress atau kesulitan keuangan dapat dibagi jadi 4 kategori, yaitu yang pertama, financial distress kategori A atau sangat membahayakan. Nah, pada kondisi ini perusahaan memungkinkan dinyatakan di dalam posisi bangkrut atau pilot. Yang kedua,
financial distress kategori B atau tinggi. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan harus menyelamatkan berbagai aset yang dia miliki seperti aset yang ingin ia jual atau aset yang ingin ia pertahankan. Yang ketiga, financial distress kategori C atau sedang. Perusahaan masih bisa menyelamatkan diri dengan tambahan dana yang bersumber dari internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, financial distress kategori D atau rendah. Nah, pada posisi ini, perusahaan hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi internal dan eksternal dan pada umumnya dalam waktu jangka pendek. Untuk yang kedua, penambahan dana melalui right issue dengan cara menghindari pinjaman dari bank dan penerbitan obligasi tidak mungkin menambah utang karena perusahaan sudah mencapai batas maksimal hutang. Jika utang terus ditambah, maka perusahaan akan berada di dalam posisi extreme leverage. Jika perusahaan dalam posisi utang yang tinggi, maka perolehan laba rendah karena alokasi dana dari hasil perolehan laba lebih banyak dipakai untuk membiayai utang. Nah, untuk perspektif kinerja keuangan yang ketiga yaitu perusahaan melakukan right issue dengan menjual saham khusus untuk pemilik saham lama. Karena jika perusahaan menerbitkan saham baru, maka dianggap akan masuknya pemilik saham baru atau terjadi dilusi. Dengan masuknya pemilik saham baru yang memiliki suara akan memperlambat proses pengambilan keputusan dan akan berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, keputusan internal perusahaan melihat right issue sebagai strategi untuk memperkecil resiko jangka pendek dan jangka panjang secara internal maupun eksternal. Nah, beralih ke subbab selanjutnya yakni faktor yang turut mempengaruhi pembentukan harga right issue. Secara logika, pada saat suatu perusahaan memperoleh tambahan dana, tentunya kondisi saham perusahaan akan semakin lebih baik. Namun, dalam kenyataannya semua itu tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Karena pada kenyataannya, semua itu bisa saja tidak sesuai dengan yang diprediksikan. Dalam beberapa kasus right issue, sering merugikan investor kecil karena ada paradigma bahwa akibat right issue, jumlah saham yang beredar di pasar akan semakin banyak sehingga persentase kepemilikan investor kecil terhadap suatu saham jika tidak menembus right-nya, maka akan terjadi dilusi atau berkurang. Nah, pembentukan harga saham right issue sangat memungkinkan dipengaruhi oleh berbagai sebab yaitu yang pertama, dasar keputusan perusahaan melakukan right issue apakah untuk membayar utang atau melakukan ekspansi atau perluasan. Nah, jika untuk membayar utang, maka investor menangkap sinyal bahwa perusahaan sedang mengalami financial distress atau kesulitan keuangan dan ini mampu memberi penilaian negatif pada perusahaan. Yang kedua, stabilitas kondisi dan situasi mikro dan makro ekonomi yang berlaku pada saat ini. Dan juga tidak terlepas dari persoalan indeks regional dan dunia secara keseluruhan, termasuk kondisi ekonomi Amerika Serikat khususnya. Keberadaan kondisi ekonomi Amerika Serikat ini dilihat sebagai negara pada saat ini sering disebut oleh para ekonom sebagai kiblat dari ekonomi dunia. Dan yang terakhir, menurut Rivino bahwa ia mengatakan biasanya harga nominal saham right issue yang terbentuk dipengaruhi oleh hasil perhitungan faktor fundamental perusahaan. Harga saham yang ada di pasar saat itu, prospek usaha perusahaan setelah right issue, dan proses tawar-menawar di tingkat investor besar atau strategis calon pembeli utama dari saham rights tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke subbab yang lain,
yakni rumus perhitungan right issue. Sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Perdagangan BEI nomor 2A1, ditentukan tata cara perhitungan harga teoritis hasil right issue dengan formula sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk rumus dari perhitungan harga teoritis saham baru atau yang bisa disingkat HTSB. HTSB dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni PC dikali N dalam kurung ditambah dalam kurung PS kali M dibagi dengan N ditambah M. Selanjutnya adalah rumus dari harga teoritis, yakni harga teoritis dibagi HMETD sama dengan HTSB dikurangi PS, di mana keterangannya PC ialah kurs penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum hak memesan efek terlebih dahulu diperdagangkan. Dan PS adalah harga pelaksanaan per saham. Sedangkan N rasio atau jumlah saham yang diperlukan untuk mendapatkan PC, PS, dan N sejumlah hak memesan efek terlebih dahulu. Dan M yakni jumlah saham baru hasil pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu berdasarkan pelaksanaan satu hak memesan efek terlebih dahulu. M memperoleh satu saham baru. Beralih ke subbab selanjutnya, yaitu right issue dan kesulitan keuangan. Kebutuhan untuk menerbitkan right issue bukan hanya pada saat kebutuhan dana diperlukan, namun juga bisa terjadi pada saat perusahaan membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi, pembukaan kantor cabang, atau penciptaan produk baru. Penerbitan right issue selalu diperkirakan dengan sangat dalam dan hati-hati, terutama kemampuannya untuk melakukan turnover kembali terhadap dana yang telah dipakai tersebut. Sebuah perusahaan pada saat memutuskan untuk menerbitkan right issue melakukan kajian yang mendalam untuk menghindari timbulnya kerugian atau persoalan lainnya. Nah, untuk subbab yang terakhir dalam right issue, yakni right issue dan signaling theory. Signaling theory merupakan teori yang membahas tentang sinyal-sinyal yang timbul dari suatu keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Penerbitan right issue tidak hanya dilihat dari sinyal negatif, namun juga bisa dilihat sebagai sinyal positif, yaitu pada saat suatu perusahaan merasa mengalami kesulitan keuangan dan memerlukan dana, di mana selanjutnya keputusan untuk menerbitkan saham baru yang khusus dijual kepada pemilik saham lama. Keputusan tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi sinyal negatif, namun juga bisa dilihat sebagai keinginan kuat dari pihak komisaris perusahaan untuk berusaha mempertahankan perusahaan atau terus melakukan ekspansi perusahaan dan mempertahankan posisinya di pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang stock split. Yang pertama, definisi dari stock split. Stock split adalah peningkatan jumlah saham yang beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Misalnya, nilai nominal satu saham dibagi menjadi dua, sehingga terdapat dua saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal awal. Selanjutnya, yang kedua yaitu tujuan dilakukannya stock split. Secara umum, ada beberapa tujuan suatu perusahaan melakukan stock split, yaitu yang pertama, untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi, sehingga memberatkan publik untuk membeli atau memiliki saham tersebut. Yang kedua, mempertahankan tingkat likuiditas saham. Yang ketiga, menarik investor yang berpotensi lebih banyak guna memiliki saham tersebut. Yang keempat, menarik minat investor kecil untuk memiliki saham tersebut. Karena jika terlalu mahal, maka kepemilikan dana investor kecil tidak akan terjangkau. Yang kelima, menambah jumlah saham yang beredar.
Yang keenam, memperkecil resiko yang akan terjadi, terutama bagi investor yang ingin memiliki saham tersebut dengan kondisi harga saham yang rendah. Maka karena sudah dipecah tersebut, artinya telah terjadi diversifikasi investasi. Yang ketujuh, menerapkan diversifikasi investasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah stock split dalam perspektif signal teori dan trending rank teori. Informasi dilakukannya stock split oleh suatu perusahaan dilihat sebagai suatu sinyal atau tanda-tanda yang menggambarkan suatu perusahaan, dan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Signal teori adalah teori yang melihat pada tanda-tanda tentang kondisi yang menggambarkan suatu perusahaan. Hubungan stock split dan trending rank teori adalah dilihat dari segi pandangan internal perusahaan yang memotivasi pihak perusahaan untuk melakukan pemecahan saham. Selanjutnya, yang keempat, stock split dan kinerja keuangan. Secara umum, ada suatu bentuk hubungan yang biasa kita lihat di antara pemecahan saham dan kinerja keuangan atau stock split and financial performance, yaitu perusahaan yang melakukan stock split umumnya adalah perusahaan yang cenderung tidak memiliki masalah dalam bidang kinerja keuangan. Yang kedua, bagi publik, perusahaan yang melakukan pemecahan saham dianggap memiliki kinerja yang baik di masa lalunya. Yang ketiga, keberhasilan kinerja masa lalu menunjukkan kualitas manajemen keuangan suatu perusahaan telah ditangani dengan baik. Yang kelima, yaitu stock split dan penambahan modal. Keputusan stock split adalah bersifat pemecahan saham dari 1 menjadi 2, atau dari 1 lembarnya adalah 10.000 dibagi 2 menjadi per lembarnya adalah 5.000, dengan tujuan ketika angka saham menjadi terlalu tinggi maka diperkirakan minat investor pada saham tersebut akan terjadi penurunan, sementara kinerja perusahaan terus menunjukkan kemajuan. Pemecahan saham merupakan upaya manajemen untuk menata kembali harga saham pada rentang harga tertentu. Maka, untuk membuat saham tetap diminati, maka saham dilakukan pemecahan. Dan angka dalam bentuk rupiah yang tercatat secara keseluruhan tetap tidak mengalami perubahan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang stock repurchase. Apa itu stock repurchase? Definisi dari stock repurchase atau biasa disebut buyback itu merupakan pembelian kembali saham. Stock repurchase atau buyback itu adalah keputusan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli kembali saham yang telah dijual di pasar. Kemudian, dengan dasar pertimbangan bahwa saham itu layak untuk dibeli, serta perusahaan memiliki ketersediaan dana kas yang sangat mencukupi. Kemudian, arti dan alasan stock repurchase atau buyback bagi perusahaan. Keputusan untuk membeli saham yang sudah dijual ke pasaran mengandung berbagai arti bagi suatu perusahaan. Yang pertama, perusahaan memiliki kembali saham yang diedarkan di pasaran. Yang kedua, perusahaan telah memberi sinyal positif ke pasaran bahwa memiliki kemampuan finansial yang cukup. Yang ketiga, diharapkan dengan membeli saham, earning per share akan mengalami kenaikan. Yang keempat, dengan terjadinya peningkatan earning per share atau EPS, diharapkan market price per share juga akan mengalami
peningkatan. Selanjutnya, di sisi lain, Hendry M. Fahrudin mengatakan ada beberapa kemungkinan alasan perusahaan untuk membeli kembali sahamnya. Yang pertama, untuk menjaga kewajiban harga sebelumnya. Yang B, sinyal psikologis ke pasar. Yang C, melakukan pembelian kembali saham untuk dijual kembali. Yang D, melakukan pembelian kembali saham untuk dibagikan kepada karyawan atau ESOP. Yang E, untuk menghindarkan diri dari akuisisi oleh perusahaan yang lain karena memiliki dana kas yang sangat melimpah. Yang F, pertimbangan pajak. Kemudian faktor fleksibilitas bagi emiten, dan selanjutnya sebagai upaya saving dividen. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai reverse split atau reverse stock split. Reverse split atau reverse stock split merupakan tindakan yang dilakukan oleh emiten dengan membeli kembali saham dari tindakan stock split atau pemecahan saham ketika harga saham dari keputusan stock split di pasaran mengalami penurunan. Sehingga dengan tindakan reverse stock diharapkan harga saham kembali mengalami kenaikan. Berikut merupakan ilustrasi reverse stock split. Misalkan sebuah perusahaan memiliki 100.000 lembar saham dengan harga masing-masing saham 1.000. Akan dilakukan reverse stock split dengan perbandingan 2:1. Maka jumlah saham akan menurun menjadi setengahnya, yaitu 50.000, dan harga saham naik 2 kali lipatnya menjadi 2.000. Jadi, baik sebelum maupun sesudah melakukan reverse stock split, kapitalitas pasar masih tetap sama, yaitu 100.000. Berikut merupakan alasan mengapa perusahaan melakukan reverse stock split. Yang pertama yaitu memulihkan harga saham dan menarik investor. Ini artinya perusahaan melakukan reverse stock split untuk memulihkan harga sahamnya pada tingkat yang optimal, sehingga diharapkan para investor akan tertarik atau melirik untuk melakukan perdagangan lagi. Yang kedua yaitu mendapatkan posisi aman di pasar modal. Kebanyakan perusahaan di Indonesia melakukan reverse stock split ini apabila mengalami masalah besar. Tujuan dari reverse stock split ini adalah membuat harga saham menjadi lebih besar dari sebelumnya, sehingga harga ini bisa bersaing dengan harga sektor sejenis lainnya di pasar modal. Yang ketiga yaitu mengurangi jumlah pemegang saham. Dengan mengurangi jumlah pemegang saham, perusahaan dapat lebih mudah dalam mengatur pemegangan saham. Seperti yang kita tahu bahwa arah jalannya perusahaan juga dipengaruhi oleh pemegang saham. Jadi, dengan sedikit pemegang saham, perusahaan dapat lebih mudah menentukan regulasi yang dikehendaki. Dampak reverse stock split. Dengan kata lain, keputusan stock split atau reverse split adalah keputusan yang harus didukung dengan semangat, keyakinan, dan konsisten yang kuat. Khususnya ketika perusahaan kembali melakukan keputusan reverse split. Hanya emiten tertentu saja yang melakukan reverse ini hanya karena harga sahamnya sudah terlalu murah di pasar. Penafsiran emiten tertentu saja artinya hanya emiten yang memiliki kualitas analisis yang mendalam, yang mampu atau berani melakukan ini. Jika pasca keputusan reverse stock nilai saham malah kemudian menjadi turun, maka ini sebuah kerugian besar bagi para spekulan capital gain. Nah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.